Januari jadwal itu kami dapatkan kemarin di Hotel Bima ya. Bima Cottage. Itu timeline-nya memang sudah keluar. Januari ini memang dilakukan pembebasan lahan. Ini sudah Januari, Pak. Bapak belum dapat informasi Belum selaku ada ketua forum. informasi. Kalau ada informasi sudah saya katakan tadi, kami tidak ingin membuat masalah. Om Swastiastu semuanya, semoga sahabat semua kami jumpai dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, untuk kedua kalinya warga terdampak pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan melakukan aksi protes dengan cara memasang spanduk atas masih belum adanya kepastian mengenai pelaksanaan proyek tersebut di lapangan. Aksi pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 dengan tujuan menanyakan kepastian mengenai kelanjutan proyek tersebut, di mana aksi tersebut dihadiri puluhan warga dari desa Antosari dan sekitarnya di bawah pimpinan mantan perbekal Antosari Inyoman Suryawan. Aksi kedua dilaksanakan hari ini Minggu 14 Januari 2024 dengan jumlah massa lebih banyak dari aksi pertama bertempat di lokasi yang sama dengan lokasi aksi pertama. Massa yang terlibat dalam aksi kedua ini datang dari 5 desa terdampak di Kecamatan Selemadeg Barat, yakni Desa Antosari, Desa Bengkelsari, Desa Lumbung, Desa Lalanglinggah, dan Desa Selabeh, ditambah perwakilan warga terdampak dari Desa Bajra Utara, Kecamatan Selemadeg, dan perwakilan dari Desa Wanosari, Kecamatan Tabanan. Pemimpin aksi kali ini adalah Ketua Forum Perbekal Lurah dari 58 desa kelurahan terdampak Jalan Tol Gili Manuk Mengui ini, Bapak Inyoman Arnawo. Dalam orasi yang dilaksanakan dengan tertib itu, Nyoman Arnawo mengatakan aksi yang kedua ini ditujukan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono selaku penggagas sekaligus penanggung jawab pusat proyek ini. Tuntutan yang disampaikan adalah agar Bapak Presiden dan Menteri PUPR segera memberikan kepastian dengan jalan menerbitkan kebijakan yang jelas bahwa pembebasan lahan warga terdampak dan pembayaran uang ganti rugi dilaksanakan sesuai agenda jadwal ulang pengerjaan proyek ini yang telah disusun Kementerian PUPR yakni dalam tahun 2024 ini juga. Berikut jalannya aksi protes pemasangan spanduk yang dilakukan di Banjargulingan, Desa Antosari, Selemadeg Barat, Tabanan, yang dilakukan warga terdampak di bawah pengawasan dan fasilitasi Kapolsek Selemadeg Barat, AKP Iketuswan DSH, dan pantau langsung oleh Kasat Samapta Polres Tabanan, Ajun Komisaris Polisi Gusti Kadek Alit Murdiasa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu 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 saudara kami. Jadi dalam kesempatan ini yang saya hormati teman-teman forum atau Bapak Perbekal kepala desa yang pada hadir pada ini yang wilayahnya terdampak akibat program tol Gili Manuk Mengui. Yang saya hormati masyarakat saya, khususnya masyarakat yang terdampak secara langsung dari program yang saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak Kepolisian, terima kasih banyak. Nah, kemudian rekan-rekan media. Jadi yang saya stressing sekarang, rekan-rekan media, tolong dibantu ini. Kita sedang melakukan sebuah penanganan aksi damai, ya tentu logikanya yang perlu saya yakini kepada masyarakat saya yang saya cintai di sini, khususnya masyarakat terdampak. Kita sedang tidak bikin sebuah persoalan, pastikan itu. Siapa Anda? Ya. Kita tidak sedang bikin sebuah persoalan. Kita ingin melakukan penyelesaian yang kemudian dianggap sebagai persoalan.
Siap ya? Jadi saudara-saudara, khususnya masyarakat terdampak, jadi sebetulnya kami kemarin sudah terinisiasi ya untuk mengakomodasi, mengkoptasi, ya membungkus semua dan masyarakat ketika program ini dijalankan oleh pemerintah. Tol Gilimanuk Mengui di situ, ketika ini mulai terjadi psikologis itu dan ketika dipendlokkan di situ. Itu dasarnya kemarin. Ketika lahan kita dipendlokkan oleh pemerintah, pada saat itu berubah psikologis masyarakat di situ. Nah, ketika kemudian dianggap tidak ada progres, makanya pada titik terakhir sekarang ini adalah perjuangan yang terakhir bagaimana kemudian harapan kita masyarakat terdampak khususnya dan secara umum pemerintah ini akan bisa segera melakukan program tol Gilimanuk Mengui ini. Nah, tetap saya minta selaku ketua forum ini tetap aksi damai, aksi yang santun dan tetap beretika. Sepakat ya? Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Jadi kami melalui forum kemarin ada kesempatan bertemu dengan stakeholder terkait, baik dengan PUPR Provinsi, PUPR Pusat, BPJT, BUJT, Appraiser kemarin yang kita selenggarakan pertemuan kemarin di Kota Bima. Nah, di situ diyakinkan bahwa program tol Gilimanuk ini akan berlanjut. Itu dipastikan, cuma kepastian itu belum bisa kami kunci karena beberapa hal yang perlu menjadi sebuah pertimbangan khususnya untuk masyarakat kami yang terdampak secara langsung. Itu sebetulnya. Jadi dorongan sekarang di sini adalah kuncinya adalah bahwa kita ingin mempercepat untuk melakukan tadi semua apa yang disampaikan oleh pemerintah secara umum kemarin di situ. Dorongannya adalah ingin mempercepat pembebasan lahan yang tentu kemarin polanya sudah bergeser. Ini PSN kemarin, kalau saya cerita kemarin, ini total dibebankan kepada badan usaha, dalam ini adalah investor. Nah, sekarang ketika kita sudah bertemu kemarin di kota kemarin di Hotel Bima kemarin di situ. Nah, ini polanya bergeser. Jadi untuk pembebasan lahan ini masuk ke sebuah anggaran APBN. Ini akan menjadi tanggung jawab negara. Inilah yang sebetulnya yang kita ingin dorong. Sehingga betul-betul nanti dilihat oleh Pak Presiden bahwa PSN ini adalah strategisnya di sini akan segera diberikan sebuah SK. Sehingga pembebasan lahan itu segera dilakukan. Seperti itu yang kita sampaikan. Intinya cuma itu. Kan seperti itu. Konstruksi itu bukan ranah kita. Itu ingat. Yang menjadi persoalan sekarang kenapa kemudian merasa masyarakat itu digantung dengan sebuah ketidakpastian karena pembebasan sampai saat ini belum terrealisasi, belum ada SK jadi. PSN tidak mudah ini. Saya terima kasih banyak khususnya kepada masyarakat yang Giti dengan Tasari. Ini inisiatifnya luar biasa di sini. Inilah sebagai power kita bahwa masyarakat secara real dengan sikap bahwa kita konsen dengan program pemerintah, tambah konsen lagi kalau semua keinginan masyarakat ini diharmoniskan, kan seperti itu. Dan oleh karenanya mungkin dari saya singkat saja intinya, kemudian rekan-rekan media ini tolong difasilitasi. Keinginan masyarakat terdampak sekarang adalah mempercepat untuk pembebasan lahan situ yang masuk ke anggaran negara. Itu intinya. Nah, untuk konstruksi itu bukan di ranah kita di situ. Nah, itu karena mengarah kepada apa? Pensiunnya harus ada di situ. Ketika itu dilakukan, pensiun tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah di situ. Karena evaluasi lagi, kalau terlambatan 2024 tidak dilakukan untuk pembebasan lahan, saya pastikan harus ada evaluasi terkait dengan kenaikan harga karena ada lain sebagainya. Betul tidak Bapak? Makanya sekarang aksi kita, skenario kita sekarang di sini, bahwa kita ingin mengatakan bahwa 2024 ini bagaimana kemudian pemerintah pusat khususnya dan pemerintah instansi terkait secara umum ini mengatakan dan memastikan 2024 untuk pembebasan lahan harus segera bisa dilakukan. Nah, setelah itu saya selaku ketua forum yang sudah berusaha untuk mengkomputasi daripada keinginan masyarakat saya atau masyarakat kami yang terdampak khususnya tidak akan ada di tengah-tengah masyarakat lagi. Ini tidak akan terakhir bagi kami di forum. Siap ya?
Saya pastikan setelah ini, setelah nanti ada pembahasan, tentu kami forum nanti akan mengklarifikasi. Semoga nanti kita dipanggil oleh Pak PJ Gubernur, kami sudah siap untuk lakukan itu. Apapun itu, kami akan datang membawa inspirasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira demikian yang saya sampaikan. Saya mohon sekarang masyarakat tidak perlu lagi memberikan masukan dan lain sebagainya, karena ini semua sudah kami tuktasi sebetulnya waktu pertemuan. Apa keinginan bapak-bapak sudah kita sampaikan. Ini gambarannya bahwa bapak-bapak sudah punya komitmen secara sikap bahwa apa yang disampaikan oleh forum kemarin ya seperti sekarang ini, betul lah. Jujur saya katakan, atau kami katakan, kami sangat berterima kasih ketika kami tanpa koordinasi memberanikan diri membentuk sebuah forum, karena kami logikanya sudah masuk ke alam pikir bapak sekalian. Itu logikanya. Sekarang Pak Ibu tunjukkan sekarang. Ini betul-betul Bapak Ibu lakukan dengan baik. Terima kasih. Tadi dia tidak lama juga trafficnya ini kita mengganggu, jadi intinya seperti itu. Stretchingnya sudah tadi, poin-poinnya sudah 224, mari kita pastikan pembebasan itu saja akan dilakukan oleh pemerintah. Ya dan tidaknya itu harus terjawab secara pasti dan regulasinya jelas. Kira-kira demikian. Jadi kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu sanak sami. Terima kasih. Ini jadwal tiang dari Bali Taman Sekar Channel. Jadwal ini kan Januari nih Pak, sesuai dengan penjadwalan ulang dari Kementerian PUPR. Januari jadwal itu kami dapatkan kemarin di Hotel Bima ya. 5 cottage. Itu timeline-nya memang sudah keluar. Januari ini memang dilakukan pembebasan lahan. Ini sudah Januari Pak. Bapak belum dapat informasi Belum selaku ada ketua forum. informasi. Kalau ada informasi sudah saya katakan tadi, kami tidak ingin membuat masalah. Kami ingin membuat masalah. Nah, ini dasarnya. Oke, kemudian target Pak bulan Januari ini atau bulan apa Pak? Saya katakan secara umum 2024 karena kita paham. Karena kami juga pemerintah Pak. Oke. Jadi kami sangat paham kondisi itu. Pak, kenapa ditujukan kepada Presiden dan Menko PUPR? Padahal itu janjinya Karena Koster pengambil kebijakan tertinggi itu ada di Presiden. Betul. Itu tujuan kami. Ya karena waktu ini sudah gubernur, sekarang naik ke Pak Presiden. Baik Pak Presiden. Oke. Ini karena polanya kemarin kan bergeser ini. Untuk pembebasan lahan ini akan dibebankan kepada negara. Itu kesepakatan kemarin di situ. Bukan kepada usaha lagi. Oleh karenanya Pak Presiden punya kebijakan. Ada janji nggak ketika itu Pak, ketika di Kuto bahwa perkembangannya diinformasikan kepada Pak Mekel selaku ketua forum? Janjinya kemarin itu kalau tidak salah itu kita akan diajak bertemu kembali di Gedung Mario. Waktu itu Pak Koster datang. Belum ada. Itu belum ada. Hanya sampai ketika seperti itu kami tidak berani menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Artinya boleh dikatakan pemerintah tinggal janji Pak soal proyek pembangunan tol ini. Apa gabeng dan tabu dan Silakan sebagainya. media yang itu membahasakan itu. Tapi Siap. dengan aksi seperti ini kan Aksi ini sebetulnya kita ingin mendorong saja. Kita ingin mendorong. Jadi tujuan utamanya mendorong Percepatan. kepastian keputusan dari elemen ya. Kemarin bahasanya ini kan pasti. Program ini pasti dijalankan. Nah pasti itu seperti apa? Inilah sebetulnya yang ditanyakan oleh masyarakat. Pak, Oke. warga kan banyak yang sudah di titik-titik lokasi dipasang patok dan sebagainya. Seperti apa kondisi lahan hari ini, Pak? Ketika dipendokkan, ini bapak-bapak mungkin sudah tahu aturannya. Ini dilindungi undang-undang. Itu diblok semua. Satu tidak bisa dijaminkan, kedua tidak bisa dijual. Hampir psikologis masyarakat tadi sudah katakan ketika dipendokkan terjadilah perubahan psikologis masyarakat. Ini bukan urusan setuju tidak setuju lagi. Itu Sudah masyarakat mengikat. sudah terlalu banyak berkorban untuk kepentingan negara ini. Kenapa pemerintah sekarang tidak lakukan pembebasan lahan? Sudah terikat ya Pak ya. Sudah terikat. Memperbaiki bangunan jadi ragu-ragu, bercocok tanam juga terganggu. Oke. Mereka tidak berani, rumahnya rusak, mau perbaiki tidak berani, mau menanam tidak berani. Pak, selain aksi ini ada surat nggak ke Presiden Jokowi atau Siap, Menteri ada. PUPR? Ini suratnya. Ada surat Pak ya. Nah, bisa difoto. Oke. Media wakili satu, Pak. Ya, pegang tuh. Suratnya sudah dikirim Pak. Poinnya apa suratnya, Pak, yang disampaikan? Sama seperti yang tadi. Sama seperti yang Sudah dikirim Pak. 22 Desember. Wow, sudah 22 Berarti Desember. sudah dikirim nih, Pak ya? Sudah dikirim ya. Sudah dikirim?
Sudah dikirim. Sampai hari ini berarti belum ada respon Pak ya? Belum ada. Pak, ada berapa orang yang ini Pak yang hadir hari ini Pak? Dari desa Napi aja. Desa kalau yang hadir sekarang kalau keseluruhan itu ada Labe, ada Lalang Lingga, ada Lumbung, ada Bengkalsari, ada Antosari sendiri, kemudian di Tabanan ada Wanosari. Wanosari aja satu ya. Ada Denpantas lagi satu. Bajro Pak. Bajro Utara ada. Bajro Utara. Bajro Utara ada. Ada Pak. Ya dibantu lagi. Siapa lagi? Saya dari itu tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada sahabat pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.